Patrick Kluivert resmi mengundurkan diri, jadi harapanku. Dari janji emas ke mimpi buruk terpanjang Timnas Indonesia, bagaimana sosok yang disebut terbaik sepanjang sejarah Indonesia justru meninggalkan kehancuran total bagi Garuda? Semua fakta membuat supporter meradang. Berikut ini ulasan dramatisnya. Jeritan oleh Romeni, mimpi Garuda ke Piala Dunia 2026 hancur berkeping-keping. Luka yang ia rasakan membuat jutaan supporter Indonesia merana. Tapi di balik tangis itu, ada janji yang membara. Kami akan kembali lebih kuat. Shin Tae-yong siap kembali. Garuda memanggil sang penyelamat. Setelah kegelapan di era Kluivert, satu nama mampu menyalakan kembali nyala api semangat jutaan supporter Indonesia. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan membawa Garuda terbang lagi? Simak terus fakta benarnya. Justin Hubner, prajurit sunyi yang menyalakan api di tengah jurang keputusasaan. Meski tak bermain di lapangan, satu kalimat dari sang bek menohok hati jutaan rakyat Indonesia dan membangkitkan perlawanan dari cinta pada Garuda. Gagal ke Piala Dunia, Garuda siap tantang Malaysia. FIFA Matchday November 2025 bisa jadi panggung pembuktian sekaligus ajang panas bagi rivalitas Indonesia versus Malaysia. Simak terus jadwal mainnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi mengundurkan diri, jadi harapanku. Dari janji emas ke mimpi buruk terpanjang Timnas Indonesia, bagaimana sosok yang disebut terbaik sepanjang sejarah Indonesia justru meninggalkan kehancuran total bagi Garuda? Semua fakta membuat supporter meradang. Berikut ini ulasan dramatisnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari Patrick Kluivert, sama sekali tidak ada. Sosok yang datang dengan wajah penuh percaya diri itu kini meninggalkan jejak luka dalam bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Mimpi besar Garuda untuk terbang ke Piala Dunia 2026 hancur berkeping-keping di bawah kepemimpinannya yang dingin, arogan, dan jauh dari hasil nyata. Harapan jutaan rakyat Indonesia sirna begitu saja. Di tangan Kluivert, Timnas Indonesia justru tampak seperti kehilangan arah. Dari harapan emas menjadi bahan tertawaan, dari semangat membara menjadi keputusasaan total. Padahal, Indonesia sempat berada di jalur yang tepat saat masih ditangani Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa Garuda tampil garang, menumbangkan Arab Saudi 2-0, membuat publik kembali percaya. Namun, semuanya runtuh begitu saja ketika PSSI mengambil keputusan paling kontroversial, memecat Shin dan menggantinya dengan Patrick Kluivert pada awal 2025. Kluivert datang dengan segala kemewahan nama besar dan rombongan pelatih Eropa yang disebut terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ada Danny Lanzat, Alex Pastoor, hingga Gerald van den Berg. Tapi nyatanya, semua itu hanya bualan indah di atas kertas. Di lapangan, hasilnya jauh dari kata memuaskan, lebih tepatnya bencana total. 8 laga di bawah komando Kluivert hanya menghasilkan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Dari raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Irak, hingga Arab Saudi, Indonesia selalu menjadi bulan-bulanan. Timnas kebobolan 15 gol hanya dalam 8 pertandingan. Lebih ironis lagi, permainan Indonesia di bawah Kluivert seperti kehilangan jiwa. Tak ada karakter, tak ada semangat juang, tak ada kebanggaan. Hanya sekumpulan pemain yang berlari tanpa arah, sementara sang pelatih berdiri di pinggir lapangan dengan ekspresi datar, seolah-olah semua ini bukan salahnya. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni bahkan menyebut tidak ada satupun hal membanggakan dari era Kluivert. Saya kira memang harus ada evaluasi. Secara statistik saja, kinerja Timnas di tangan Kluivert tidak menunjukkan hasil yang bisa dibanggakan, kata bungkus kepada Detik Sport.
Dalam beberapa pertandingan penting melawan tim-tim kuat, Kluivert juga gagal membuat timnas menunjukkan permainan terbaik. Bisa dilihat saat melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi beberapa hari lalu. Lanjutnya, kini publik pun mulai gerah. Mereka bertanya-tanya mengapa PSSI mempertahankan sosok yang jelas-jelas gagal. Kontrak Kluivert masih berlaku hingga Desember 2027, bahkan dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia harus menanggung penderitaan ini lebih lama lagi? Patrick Kluivert datang dengan janji membawa perubahan, namun yang tersisa hanyalah kehancuran, kekecewaan, dan reputasi yang semakin terjun bebas. Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, mungkin belum pernah ada pelatih asing yang begitu membuat publik muak seperti dirinya. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI. Akankah mereka berani memutus kontrak pelatih yang telah mengubur impian jutaan rakyat? Ataukah mereka akan terus membiarkan Kluivert menjadi mimpi buruk terpanjang dalam sejarah Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, biar suara supporter menjadi teriakan yang tak bisa lagi diabaikan. Jeritan oleh Romeni, mimpi Garuda ke Piala Dunia 2026 hancur berkeping-keping. Luka yang ia rasakan membuat jutaan supporter Indonesia merana. Tapi di balik tangis itu ada janji yang membara. Kami akan kembali lebih kuat. Langit seolah runtuh di atas kepala. Rumput hijau yang dulu jadi saksi perjuangan, kini terasa seperti pisau yang menancap di dada. Itulah yang dirasakan oleh Romeni setelah mimpi besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 hancur berantakan di depan mata. Dalam diamnya, ia menulis sebuah pesan yang menampar hati jutaan rakyat Indonesia. Pesan yang membuat dada sesak dan mata panas. Sulit digambarkan dengan kata-kata, tulis oleh kalimat pendek yang terdengar seperti jeritan yang tercekik di tenggorokan. Ia bukan hanya bicara soal kekalahan, ia bicara tentang mimpi yang patah, tentang darah dan keringat yang kini mengering tanpa makna, tentang harapan yang membeku di tengah sorak supporter yang berubah menjadi sunyi. Romeni mengaku hatinya remuk, bukan karena kalah, tapi karena rasa bersalah pada jutaan orang yang percaya, pada mereka yang menyalakan televisi dengan doa, dan pada mereka yang berteriak Garuda meski tahu air mata akan jatuh di akhir laga. Namun di balik luka yang dalam, ada bara kecil yang tak mau padam. Oleh menatap masa depan dengan mata yang masih berair tapi penuh tekad. Kami akan kembali lebih kuat, tulisnya lagi. Kalimat yang terasa seperti janji terakhir sebelum fajar datang. Ucapan itu tak sekadar harapan, itu sumpah. Sumpah dari seorang pejuang yang tahu bahwa setiap kegagalan adalah luka yang akan membentuk besi dalam jiwa. Kini, Indonesia tak hanya kehilangan tiket ke Piala Dunia. Indonesia kehilangan sebagian dari dirinya. Tapi mungkin di reruntuhan mimpi itulah semangat baru akan lahir. Apakah kamu merasakannya juga, supporter Garuda? Detak jantung yang hancur, tapi masih berdetak demi satu nama, Indonesia. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kata-kata oleh Romeni ini cukup membuatmu percaya bahwa Garuda akan bangkit lebih kuat di masa depan? Shin Tae-yong siap kembali. Garuda memanggil sang penyelamat. Setelah kegelapan di era Kluivert, satu nama mampu menyalakan kembali nyala api semangat jutaan supporter Indonesia. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan membawa Garuda terbang lagi? Simak terus fakta benarnya. Langit sepak bola Indonesia tampak muram, harapan menuju Piala Dunia 2026 sirna, dan semangat Garuda seolah kehilangan sayapnya. Namun di tengah kegelapan itu, satu mama kembali menggema di hati jutaan pendukung merah putih, Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan itu baru saja resmi berpisah dengan Ulsan HD setelah rentetan hasil buruk di K-League. Namun bagi publik Indonesia, kabar itu justru seperti nyala api yang membakar kembali asa yang hampir padam. Bagi mereka, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, ia adalah simbol perjuangan, keberanian dan disiplin yang pernah menghidupkan mimpi seluruh bangsa. Shin Tae-yong bukan orang asing bagi Indonesia. Di tangannya, Garuda Muda pernah menatap dunia tanpa rasa takut. Ia membentuk tim yang solid, tangguh dan disegani, bahkan ketika melawan raksasa-raksasa Asia. Setiap tatapan tajamnya di pinggir lapangan, setiap teriakan kerasnya di ruang ganti, semuanya meninggalkan kesan mendalam bagi pemain dan supporter. Kini, setelah masa kelam di bawah Patrick Kluivert yang membuat Garuda kehilangan arah, banyak yang meyakini Shin Tae-yong adalah satu-satunya yang bisa menyalakan kembali nyala api itu. Media Korea pun menulis bahwa Shin masih menyimpan rasa cinta kepada Indonesia. Ia merasa belum menuntaskan misinya membawa merah putih terbang lebih tinggi. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih Indonesia, tulis media Korea yang dikutip tv1news.com. Di jagat maya, tagar STY kembali langsung menggema. Ribuan komentar dari supporter Indonesia membanjiri lini masa. Hanya Shin Tae-yong yang bisa buat kami percaya lagi, tulis salah satu warganet di X Twitter. Bagi publik tanah air, kembalinya Shin bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah panggilan hati bangsa, panggilan untuk menyatukan kembali semangat yang sempat tercerai-berai. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan berani mengakui kesalahan dan membuka pintu bagi pelatih yang pernah menyalakan api kebangkitan Garuda? Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, bukan hanya timnas yang akan hidup kembali, tapi juga harapan seluruh rakyat Indonesia yang pernah berteriak bangga, Garuda kita bisa. Dan siapa tahu, dari tangan dingin sang jenderal Korea itu, Garuda kembali mengepakkan sayap menuju mimpi yang belum tuntas, Piala Dunia. Bagaimana menurutmu supporter Garuda? Apakah kembalinya Shin Tae-yong bisa mengepakkan sayapnya lagi dan menatap Piala Dunia dengan percaya diri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Justin Hubner, prajurit sunyi yang menyalakan api di tengah jurang keputusasaan. Meski tak bermain di lapangan, satu kalimat dari sang bek menohok hati jutaan rakyat Indonesia dan membangkitkan perlawanan dari cinta pada Garuda. Langit malam di King Abdullah Sport City terasa begitu muram. Lampu stadion memang masih menyala, tapi cahayanya tak mampu menembus gelap yang menutupi dada setiap anak bangsa. Timnas Indonesia tersungkur, kalah 0-1, dan bersama peluit panjang itu, mimpi menuju Piala Dunia 2026 pun perlahan mati. Di tengah reruntuhan harapan itu, Justin Hubner muncul, bukan dengan air mata, bukan pula dengan kata-kata panjang. Ia hanya menulis satu kalimat di akun Instagramnya, "Proud of the team," bangga dengan tim ini. Kalimat sederhana itu justru menohok, tak ada pembelaan diri, tak ada alasan, hanya sepotong rasa bangga yang terdengar seperti jeritan paling sunyi dari seorang prajurit yang berdiri di antara puing-puing impian. Justin Hubner bahkan tak turun ke lapangan dalam 2 laga terakhir. Ia hanya duduk di bangku cadangan, menatap perjuangan rekan-rekannya dari kejauhan. Saat peluit akhir berbunyi, ia bukan hanya menyaksikan kekalahan, ia menyaksikan mimpi seluruh bangsa yang perlahan hancur menjadi debu. Dan meski namanya tak terpanggil untuk bertarung di lapangan, hatinya jelas ikut berdarah. Karena menjadi bagian dari Garuda bukan sekedar bermain, itu soal keyakinan, tentang cinta yang menolak padam meski segalanya runtuh. Indonesia kini berdiri di ujung jurang keputusasaan. Tak ada satupun poin di grup, tak ada tiket ke Piala Dunia, hanya air mata, kemarahan dan kesunyian yang menggema di dada jutaan supporter. Mereka menatap layar televisi dengan tangan bergetar, menahan amarah yang bercampur rindu akan kejayaan yang belum datang juga.
Namun di antara kepedihan itu, kalimat Hübner menjadi api kecil di tengah badai. Bangga dengan tim ini, bangga meski kalah, bangga meski dunia menertawakan, bangga meski dada terasa sesak dan mata basah oleh air mata. Kalimat itu bukan sekedar kata, itu perlawanan, itu bukti bahwa cinta pada Garuda tak akan mati, bahkan saat dunia seolah menertibkan takdir untuk menjatuhkan Indonesia lagi dan lagi. Kini seluruh negeri bertanya dalam diam, sampai kapan luka ini harus dibiarkan terbuka? Dan apakah suatu hari kalimat bangga dengan tim ini akan berubah menjadi kami berhasil? Untuk sekarang, kita hanya bisa menatap langit yang gelap dan berharap di balik kabut luka ini, Garuda masih punya sayap untuk terbang lagi. Supporter Garuda, bagaimana menurut kalian? Apakah kalimat singkat Justin Hübner ini cukup membangkitkan semangat untuk timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gagal ke Piala Dunia, Garuda siap tantang Malaysia. FIFA Matchday November 2025 bisa jadi panggung pembuktian sekaligus ajang panas bagi rivalitas Indonesia versus Malaysia. Simak terus jadwal mainnya. Gagal melangkah ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, namun bukan berarti perjalanan timnas Indonesia berhenti di situ. Masih ada jalan panjang yang bisa ditempuh skuad Garuda, salah satunya melalui FIFA Matchday November 2025 yang akan digelar pada 10-8 November 2025. Seandainya berhasil menembus babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia seharusnya tampil di fase tersebut. Namun, karena langkah mereka terhenti di babak keempat, perjuangan menuju Piala Dunia pun resmi berakhir. Kini, fokus beralih pada laga uji coba yang bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus evaluasi besar-besaran. Jika ingin menggelar laga persahabatan, PSSI perlu bergerak cepat mencari lawan tanding. Pasalnya, tim-tim dari Eropa, Afrika, serta Amerika Utara dan Tengah masih sibuk dengan agenda kualifikasi mereka. Dengan begitu, opsi realistis bagi Indonesia adalah menghadapi tim-tim dari kawasan Asia atau Asia Tenggara sendiri, salah satunya tentu Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia memang tengah memanas. Hal itu dipicu oleh sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) akibat kasus naturalisasi 7 pemain yang dianggap ilegal. Dari pihak Malaysia, muncul tudingan bahwa laporan mengenai kasus tersebut berasal dari Indonesia. Isu yang membuat tensi kedua negara meningkat di level sepak bola. Meski demikian, potensi duel Indonesia versus Malaysia tetap terbuka lebar. Timnas Malaysia saat ini baru memiliki satu jadwal pertandingan, yakni menghadapi Nepal pada 18 November 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Artinya, masih ada slot kosong di FIFA Matchday bulan itu yang bisa dimanfaatkan kedua negara untuk bertemu dalam laga bergengsi bertajuk Derby Nusantara. Terlebih, peringkat FIFA Malaysia kini telah melampaui Indonesia. Pertanyaannya, apakah laga uji coba antara kedua negara bisa menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih pantas berada di atas? Satu hal lain yang masih menjadi tanda tanya besar adalah soal posisi Patrick Kluivert. Setelah kegagalan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia, seruan Kluivert out menggema, baik di stadion maupun media sosial. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari PSSI apakah pelatih asal Belanda itu masih akan dipercaya memimpin tim pada laga November mendatang. Jika benar duel Indonesia versus Malaysia terwujud, ini bisa menjadi ujian besar bagi Kluivert untuk membuktikan layak atau tidaknya ia tetap menahkodai Garuda. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sebaiknya menantang Malaysia di FIFA Matchday November 2025 untuk mengukur kekuatan sekaligus memanaskan rivalitas abadi di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Derby Nusantara selalu jadi ajang penuh gengsi, bukan? Harapan Garuda tak padam. Joey Pelupesi beri pesan menggetarkan jiwa supporter Indonesia.
Di tengah kekalahan dan kekecewaan, sikap optimistis Joey menjadi cahaya kecil yang menyulut semangat seluruh rakyat. Harapan besar Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 harus berakhir dengan kekecewaan. Skuad Garuda dipastikan gagal melangkah ke putaran final setelah menelan 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kekalahan tipis dari Irak dan hasil kurang memuaskan melawan Arab Saudi membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup B dengan nihil poin. Hasil ini menutup peluang Garuda untuk mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Meski demikian, di tengah rasa kecewa yang melanda para pemain dan supporter, gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy, tampil menenangkan dengan pesan optimistis. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Joey menyampaikan bahwa kegagalan ini bukan akhir segalanya bagi perjuangan merah putih. Sayangnya, untuk saat ini, mimpi tetaplah mimpi. Saya selalu belajar untuk bekerja keras, tidak pernah menyerah, dan percaya pada diri sendiri, tulis Joey dengan nada reflektif. Pemain berusia 31 tahun itu menegaskan pentingnya menjaga semangat dan kepercayaan diri. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar dan hanya perlu waktu untuk mencapai hasil terbaik. Jika kami terus membangun tim seperti ini, cepat atau lambat hal-hal positif akan datang kepada kami di masa depan, lanjutnya. Joey juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Dukungan luar biasa dari para supporter disebutnya sebagai sumber kekuatan utama tim selama perjalanan panjang di kualifikasi. Terima kasih banyak atas dukungan luar biasa yang begitu besar. Sebagai sebuah tim, kami akan selalu menghargainya. Terima kasih, ujar Joey. Sikap optimistis Joey Pelupessy menjadi pengingat bahwa mimpi besar memang tidak selalu terwujud dengan cepat. Namun dengan kerja keras, kebersamaan, dan dukungan penuh dari supporter, bukan mustahil suatu hari nanti Garuda akan benar-benar terbang ke pentas Piala Dunia. Bagaimana menurut kamu, supporter setia Garuda? Apakah pesan Joey ini membuatmu kembali percaya bahwa Timnas Indonesia bisa bangkit dan menatap masa depan yang lebih cerah? Jay Itzes kirim pesan menggetarkan jiwa. Timnas Indonesia tidak akan menyerah. Ucapan bek tangguh ini memicu optimisme dan keyakinan bahwa Garuda akan kembali menatap masa depan dengan gagah. Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan kekecewaan mendalam bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun di tengah rasa sedih itu, salah satu sosok yang tampil menenangkan adalah bek tangguh Garuda, Jay Itzes. Melalui pesan penuh makna di akun Instagram pribadinya, Jay menyampaikan janji dan harapan besar untuk masa depan Timnas Indonesia. Jay mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah perjuangan keras Timnas Indonesia berakhir di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia merasa ikatan yang terjalin antara pemain, supporter, dan seluruh unsur tim begitu kuat, bahkan lebih dalam dari sekedar urusan sepak bola semata. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami telah berjuang bersama dan merasakan dukungan luar biasa dari seluruh pendukung Indonesia, tulis Jay dalam unggahannya. Meski mimpi tampil di Piala Dunia belum terwujud, Jay Itzes menegaskan bahwa semangat dan ambisi tim tidak boleh padam. Ia menilai kegagalan kali ini justru harus menjadi bahan pembelajaran untuk membangun tim yang lebih tangguh di masa depan. Kami mungkin belum mencapai tujuan kami sekarang, tetapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kami akan kembali lebih kuat, tegasnya dengan nada optimistis. Jay juga menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia percaya fondasi yang sedang dibangun sekarang akan menjadi dasar penting bagi generasi berikutnya. Kami melakukan ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk mereka yang akan datang setelah kami. Sepak bola Indonesia punya masa depan yang besar jika kita terus bersatu dan bekerja keras, tulisnya menutup pesan tersebut.
Ucapan Jay Itzes menjadi simbol semangat dan harapan baru bagi timnas Indonesia. Meski langkah menuju Piala Dunia 2026 terhenti, keyakinannya bahwa Garuda akan bangkit memberi dorongan positif bagi seluruh supporter. Bagaimana menurut kamu, supporter setia Garuda? Apakah janji Jay Itzes ini cukup membuatmu percaya bahwa timnas Indonesia akan kembali lebih kuat di masa depan? Mimpi Garuda hancur di siang bolong. Tom Hai tak bisa menahan air mata. Sekali lagi, timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Namun kesetiaan dan perjuangan pemain membuat hati rakyat teriris. Langit terasa begitu berat sore itu. Peluit panjang berbunyi dan seketika dunia Tom Hai seolah runtuh di hadapannya. Di tengah sorak dukungan yang berubah jadi sunyi, gelandang elegan timnas Indonesia itu berdiri terpaku, matanya basah, dadanya sesak, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Mimpi besar yang selama ini digenggam erat oleh seluruh rakyat Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 resmi pupus di siang bolong. Bukan karena kurangnya perjuangan, melainkan karena takdir berkata lain. Tom Hai tak mampu menyembunyikan emosinya. Di tengah lapangan yang menjadi saksi perjuangan panjang, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Wajahnya menunduk, tangan memegangi kepala, mencoba menerima kenyataan pahit yang begitu menyesakkan dada. Sulit menemukan kata-kata, kami sudah berjuang sekuat tenaga, tapi kenyataannya mimpi itu harus berakhir di sini. Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar, namun penuh getar ketulusan. Di balik kesedihan itu terselip kebanggaan. Tom tahu bahwa mereka telah memberikan segalanya, keringat, tenaga, bahkan air mata demi warna merah putih di dada. Meski hasilnya tak sesuai harapan, perjuangan itu nyata dan tidak akan pernah sia-sia. Rasanya menyakitkan, tapi saya bangga. Kami telah berjuang bersama untuk Indonesia. Lanjutnya dengan tatapan kosong menembus langit stadion. Bagi Tom Hai, kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Ia percaya luka ini akan menjadi bahan bakar, bukan untuk menyerah, melainkan untuk bangkit. Rasa sakit ini akan kami bawa sebagai pengingat. Dari sini kami belajar, kami tumbuh, dan kami akan kembali lebih kuat demi Indonesia. Tutupnya dengan nada tegas namun bergetar. Momen itu menjadi potret sempurna dari cinta dan kesetiaan. Di tengah panasnya siang dan dinginnya kekecewaan, Tom Hai berdiri sebagai simbol harapan, harapan bahwa suatu hari nanti Garuda benar-benar akan terbang tinggi menuju panggung dunia. Lalu bagaimana dengan kamu, supporter setia Garuda? Apakah air mata Tom Hai di siang bolong itu cukup membuatmu yakin bahwa timnas Indonesia akan bangkit dan menulis sejarah yang belum sempat terukir kali ini? Rizky Ridho berdiri di antara abu kegagalan Piala Dunia 2026 lepas dari tangan Indonesia. Dengan mata basah, Kapten muda Garuda memikul beban harapan bangsa sambil menyalakan bara semangat baru. Asa yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap, menyisakan luka di dada setiap pecinta sepak bola tanah air. Di tengah gemuruh sorak yang berubah menjadi sunyi, Rizky Ridho berdiri menunduk, menahan getir di balik mata yang basah. Kapten muda itu akhirnya bicara dengan suara bergetar, dengan hati yang terbakar duka. Melalui unggahan di media sosialnya, Rizky menulis kata-kata yang menyesakkan dada. Ia tahu jutaan mata menatap penuh kecewa, jutaan hati ikut hancur bersama gagalnya mimpi besar Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Maaf, kami belum bisa mewujudkan mimpi kalian semua. Kami sudah berjuang sampai titik terakhir, tapi kenyataannya belum cukup, tulis Rizky dalam pesan yang terasa seperti jeritan jiwa. Setiap kalimatnya seperti bara yang menyulut perasaan sedih dan bangga dalam waktu bersamaan.
Ia tak mencari pembenaran, tak bersembunyi di balik alasan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan janji untuk bangkit dari abu kegagalan. Kami jatuh, tapi kami akan bangkit. Kegagalan ini akan jadi api yang membakar semangat kami. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, ucapnya penuh tekad. Namun di balik kata-kata kuat itu, ada keheningan yang berat. Rizky Ridho tahu betul, mimpi Piala Dunia bukan sekedar cita-cita sepak bola. Itu adalah harapan bangsa. Ia memikul rasa bersalah itu seorang diri sambil tetap menggenggam harapan agar Garuda tak kehilangan arah. Terima kasih untuk semua yang terus mendukung kami. Kami merasakannya di setiap teriakan, di setiap air mata. Kami belum selesai, tulisnya menutup pesan yang menyayat hati itu. Kini, di tengah panasnya kekecewaan dan sengsaranya kegagalan, sosok Rizky Ridho berdiri sebagai simbol keteguhan. Ia bukan hanya kapten di lapangan, tapi juga penjaga bara semangat bangsa yang nyaris padam. Apakah kata-kata Rizky ini cukup untuk menyalakan kembali api kepercayaanmu supporter Garuda? Ataukah luka ini masih terlalu perih untuk berharap lagi?